Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibu bisa menyampaikan materi tentang seni budaya. Kita sekarang sudah masuk ke materi bab 3 yaitu menyanyi dengan satu suara. Nah, ini adalah materi seni musik. Jadi seni rupa sudah selesai, sekarang kita ke seni musik. Insya Allah nanti PTS-nya sampai bab 4. Jadi dipersiapkan dari sekarang ya, catatannya, eh, terus tugas-tugasnya juga yang belum mengerjakan tugas, segera selesaikan, segera dikumpulkan dan konfirmasi ke guru yang bersangkutan biar nilainya nggak nol. Nah, langsung kita ke materi menyanyi dengan satu suara. Konsep dasar menyanyi lagu secara unisono. Unisono merupakan kegiatan bernyanyi dengan menggunakan satu suara. Dalam penampilannya, menyanyikan lagu secara unisono mengharuskan seluruh penyanyinya menyuarakan nada yang sama. Jadi harus satu nada. Nah, hal yang sama juga berlaku ketika bermain musik. Musik ansambel, semua alat musik dimainkan dengan nada yang sama. Jadi harus satu nada semuanya ya. Mau itu dengan suara atau dengan alat musik. Nah, unisono atau lagu dengan satu suara ini biasanya diciptakan oleh penciptanya dalam pola yang sederhana. Lagu unisono terdiri atas satu melodi utama. Lagu daerah dapat dinyanyikan secara unisono. Menyanyikan secara unisono adalah menyanyi dengan satu jenis suara saja atau satu nada ya. Selanjutnya adalah jenis suara manusia. Jenis suara manusia itu dibedakan menjadi 3 macam. Maaf ya, sering kepleset nih lidahnya. Jadi jenis suara manusia itu ada 3 nih, ada suara perempuan, perempuan dewasa, laki-laki dewasa, dan suara anak-anak. Nah, pembagiannya seperti ini. Suara perempuan dewasa itu ada suara tinggi, sedang, rendah. Suara tinggi disebut sopran, suara sedang mezzosopran, suara rendah disebut alto. Sedangkan untuk suara laki-laki itu tinggi disebut tenor, sedang disebut bariton, dan bass disebut untuk suara yang rendah. Sedangkan untuk suara anak-anak, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, dibedakan menjadi 2 saja ya, yaitu suara tinggi dan suara rendah. Kecuali suara anak-anak laki-laki yang sudah balik. Biasanya suaranya kan sudah mulai berubah tuh. Nah, nanti masuknya ke suara laki-laki dewasa. Entah itu suara tinggi, sedang, ataupun rendah. Mutu suara manusia ditentukan oleh organ-organ suara yang ada di dalam tubuh. Organ-organ tersebut yaitu sebagai berikut. Nah, sumber suara manusia yaitu berasal dari pita suara. Pita suara ini bentuknya selaput tipis yang merentang pada pangkal tenggorokan. Selanjutnya ada ruang resonansi yaitu tenggorokan, mulut, hidung, dan dada. Yang ketiga ada alat pernapasan, yaitu paru-paru yang di dalamnya terdapat gelembung, yang disebut bronchi sebagai penampung suara. Dan yang keempat ada pernapasan, yaitu keluar masuknya udara melalui paru-paru. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu alat-alat motorik atau penggerak, yaitu otot-otot sekitar punggung, diafragma, dan dada. Teknik vokal.
Teknik vokal adalah cara manusia menghasilkan suara yang baik, merdu dan indah sesuai keinginan pencipta lagu. Nah, teknik vokal yang baik dan benar akan menciptakan keselarasan dan keharmonisan antara instrumen dan suara yang dihasilkan oleh seorang penyanyi. Teknik vokal yang harus dikuasai oleh seorang penyanyi itu yang pertama ada intonasi, artikulasi, phrasing, ekspresi. Nah, kalian bisa baca sendiri ya, intonasi itu apa, artikulasi itu apa, phrasing apa, ekspresi itu apa. Langsung kita lanjut ke slide berikutnya. Ada teknik pernapasan. Pernapasan adalah keluar masuknya udara melalui paru-paru. Nah, cara bernapas yang baik akan membuat seseorang mampu menyanyikan lagu dengan kalimat-kalimat yang panjang, tanpa terputus-putus. Nah, berikut ini teknik-teknik pernapasan saat bernyanyi. Nah, yang pertama ada teknik pernapasan dada. Nah, teknik pernapasan dada ini dilakukan dengan membusungkan dada pada saat menarik napas untuk mengisi paru-paru. Ketika rongga dada dibusungkan, bahu serta bagian leher pasti akan sedikit menegang. Akibatnya, suara yang keluar sedikit kurang bebas. Teknik ini akan menguras banyak tenaga penyanyi, lebih-lebih bila harus menggunakan teknik falsetto. Pernapasan ini lebih cocok digunakan untuk nada-nada yang rendah. Jadi pernapasan dada itu hanya untuk nada-nada yang rendah ya, lebih bagusnya. Agar tidak menguras banyak energi. Selanjutnya ada teknik pernapasan perut. Nah, pernapasan ini melibatkan otot dada. Saat kita menghirup udara, bagian-bagian sekitar pusar membesar karena seluruh kegiatan dan kekuatan ke perut sehingga akan mengurangi daya dorong paru-paru. Nah, akibatnya penyanyi akan sering mengalami kesulitan sewaktu berusaha menyanyikan nada tinggi ataupun nada-nada rendah atau bervolume besar. Nah, selanjutnya ada teknik pernafasan diafragma. Maaf ya, ada suara-suara lain, ada suara kereta, suara yang lain-lain. Semoga kalian bisa tetap fokus ke materinya. Nah, yang ketiga ini ada pernapasan diafragma. Tadi kan kalau teknik pernapasan dada itu tidak bagus jika sering digunakan ya, dia cocoknya untuk nada rendah. Nah, teknik pernapasan perut juga sama, agak menguras energi. Nah, ini ada pernapasan diafragma dilakukan dengan cara menekankan diafragma yang melintang antara rongga dada dan perut supaya posisi menjadi datar. Teknik pernapasan ini akan menghasilkan napas yang panjang, ringan, dan santai. Nah, teknik ini cukup sulit dilakukan oleh penyanyi-penyanyi pemula. Nah, teknik pernapasan diafragma ini jadi sebenarnya agak sulit, cuma bagus jika dibawakan ketika bernyanyi. Nah, alhamdulillah materinya udah selesai. Materi bab 3 sudah cukup sampai sini saja ya. Untuk tugasnya kalian bisa lihat di Google Classroom. Dan maaf apabila banyak salah kata dan suara-suara lain selain suara ibu mohon tidak terlalu diperhatikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.